Belum mulai nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebagai support buat Mimin, agar saya semakin rutin dan semangat buat upload video-video seru lainnya. Oke, kita lanjut ceritanya. Fuka melirik jendela informasi yang berteriak bahwa betapapun dikalahkan para elf. Mereka dengan tangan telanjang jendela komentar muncul di depannya menanyakan seberapa kuat para elf. Seseorang bertanya, jika level NPC seharusnya tidak rendah. Komentator menjawab bahwa itu harus NPC dengan nama, bukankah mereka melihatnya? Sebelumnya selama pengepungan terakhir kali peringkatnya baik dan NPC hanya diolesi menurut rumor raja. The Elf adalah manusia, bukan dia. Mengapa para elf tidak setia kepada semua manusia? Belum ada yang dikonfirmasi, tetapi komentator berpikir Fuka akan dapat memberitahunya bahwa streamer melihat komentar yang mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa membayangkan ini. Hanya setengah jam sudah ada 3.000 pemirsa dari awal pemukulan brutal, tidak ada pertempuran yang belum. Bahkan berlalu setengah jam ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk guild beruang coklat yang dia nantikan. Senang mengatakan bahwa lawan mereka bukan pemain tetapi NPC sederhana dan sekarang mereka berdiri di kepala mereka di gurun di pinggiran benua ini adalah semua orang di guild beruang coklat menjadi gila. Sekarang Fuka melihat pesan bahwa ia kekacauan dan dia akan membunuhnya di depan. Pria itu tertawa berkomentar yang dia minta akankah dia membunuhnya. Mengatakan hal-hal mengerikan yang begitu, para komentator terus tertawa dan mengejek. Fuka memandang layar mengatakan itu. Inilah yang mereka pikirkan, mengapa guild yang begitu besar dan bergengsi seperti tuan rumah seperti dia, pria berambut hijau itu. Terkejut menanyakan suara macam apa itu sebuah bendera yang melambai di depan orang yang melihat ke depan melihat kerumunan besar dengan bendera dan mengatakan bahwa bendera ini dan jumlah orang yang benar-benar botak berteriak bahwa guild beruang coklat telah tiba. Di mana para elf yang mengalahkan kemenangan Vanguard, mereka hanya akan menawarkan kemuliaan beruang coklat kepada Krun. Pria itu melirik kamera dalam ketakutan mengatakan bahwa ini adalah tentara beruang coklat yang akan mengakhiri siaran yang dia lihat di jendela. Di depannya dengan terkejut dan kemudian berbalik bertanya apa kali ini. Para komentator bertanya apa yang ada di langit. Apakah ada bala bantuan? Ini adalah pertama kalinya dia melihat ini, dia belum pernah melihat lingkaran sihir yang begitu besar. Streamer memandang lingkaran besar yang bersinar dengan terkejut dengan menanyakan apakah ini lingkaran ajaib yang muncul dari cahaya. Segel balok yang bergegas ke bawah dari lingkaran Fuga menutupi tangannya dan batuk mengatakan berapa banyak debu yang ada di sekitarnya. Vince bertanya apa yang terjadi. Alcia berdiri dengan para pahlawan yang menutupi matanya dan bertanya pada suatu waktu bergerak sangat. Dengan mudah dia berharap terkejut seperti yang dipikirkan pria berambut merah itu dengan takjub apakah ini benar-benar. Dia melihat bendera melambai. Anggota persekutuan beruang brown berdiri di depan dan bertanya apa yang terjadi, siapa orang-orang ini. Lucia menyentuh dadanya dan berkata bahwa Alcia mengembalikan. Pria itu berbalik dan bertanya siapa mereka yang dia terima. Jawaban bahwa mereka datang sebelum dia tiba menunjuk pada pria itu. Dia berkata bahwa mereka mendekat dan mulai menghina. Dia pikir mereka adalah kawan mereka. Pria botak dengan marah mengatakan bahwa bala bantuan mereka telah tiba sehingga mereka lebih baik menyerahkan. Pria itu memandang mereka dengan terkejut. Prajurit itu memperhatikan pria berambut merah dan bertanya apakah itu benar-benar. Alcia merah beralih ke pria berambut merah ketika dia berteriak bahwa itu pasti merah, dia juga ada di sini. Pria itu menjerit bahwa dia bilang dia berada di menara sihir merah. Dia tidak percaya dia datang untuk membantunya, membiarkannya bergabung dengan cara itu. Hancurkan para elf. Si rambut coklat yang beralih ke pria yang pendiam yang dia kerjakan berpikir bahwa dia bodoh, berpikir bahwa dia akan melakukannya. Bantu semuanya tentu membingungkan, tetapi dia memiliki pencarian dari lunar sendiri dan ini dapat mengarah pada promosi. Peri dengan marah memarahi pria botak dan merah berpikir bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir melawan lunar elf, pasti akan cari tahu tentang orang-orang bodoh ini. Alcia memancarkan kemarahan yang mengatakan bahwa mereka tepat waktu. Merah mengira dia paling takut pada pria ini. Pria itu berteriak bahwa dia mengkhianati mereka. Oh, guild akan menghukumnya. Dia memihak peri dan mengkhianati. Krunred menutup matanya. Dia memandang pria itu, topi awal di mata dan memadamkan telapak tangannya menggunakan keterampilan kilat dari lingkaran keempat. Kilat cerah muncul di depan Alcia melihatnya mengatakan bahwa ini keren. Sihir sementara merah bertanya bagaimana dia melakukan hal seperti itu di sini. Merah berteriak dengan marah bahwa menara sihir merah itu tidak pernah memaafkan hal seperti itu. Pria dari guild bergegas untuk menyerang mengatakan bahwa dia adalah seorang pengkhianat, tidak ada pengampunan baginya. Pria botak itu mengarahkan jarinya mengatakan bahwa itu tidak dibaca siapa yang harus menjadi orang pertama yang menangkap ini.
Bos keji Alsia mengarahkan jarinya ke arah dirinya sendiri dan bertanya kepadanya sementara pria itu mengatakan bahwa dia harus ditangkap dengan biaya berapapun. Dan digantung di gerbang kerajaan, para elf marah berteriak bagaimana dia bisa mengatakan bahwa mereka masih bisa mentolerir penghinaan yang ditujukan kepada mereka, tetapi tidak ada yang berani berbicara seperti itu tentang Alsia. Mereka berpaling berambut coklat dalam kemarahan dan meminta untuk diizinkan menghukum mereka. Alsia mengarahkan jarinya memancarkan cahaya gelap, katanya. Terkadang mereka bisa melakukan ini juga perkelahian yang pecah di antara para elf dan kepala botak. Alsia memandang telapak tangannya dan berkata bahwa dia ingin memanggil golem emas tetapi mana tidak cukup jadi dia akan memanggil orang-orang ini bersinar siluet. Muncul di depannya pria itu mengatakan bahwa ini adalah pemanggilan tentara Meraj dan mereka harus bertarung bersama. Pria botak berbalik dengan terkejut meminta dia adalah pemanggil dari semua jenis orang yang paling merepotkan. Dia menatapnya dengan terkejut. Para pria dengan alat pertanian meminta dia memanggil mereka kemana harus menanam bunga ini. Waktu apa yang terjadi di sini? Mereka memandang Alsia dengan tegas. Siapa yang dengan tegas mengarahkan jarinya berteriak bahwa mereka harus pergi ke pertempuran. Para asisten bergegas untuk menyerang berteriak bahwa mereka tidak akan mati tetap jadi mereka tidak takut. Peri memukul pria itu meninggalkan tanda yang dia berteriak bahwa dia tidak percaya mengapa NPC memiliki begitu banyak kekuatan. Pria itu memukul pria botak yang berteriak bahwa dia tidak ingin mati. Fuka menyaksikan adegan ini dengan terkejut. Di depannya adalah seorang peri marah. Dia membuka matanya dengan terkejut dan bertanya kepada pemirsa apakah mereka bisa melihat ini. Bahkan coklat superior beruang berubah menjadi apa-apa. Tidak memiliki langkah-langkah counter. Pria yang berdiri di dekatnya mengatakan bahwa ada langkah counter Taylor level 273 bayangan. Assassin Brown Bear Guild mengenakan topeng dan memegang senjata yang mengatakan bahwa dia telah bersiap untuk situasi yang tidak terduga. Sudah waktunya untuk beralih ke merencanakan nomor 2 saat debu mengepul. Suara itu mengatakan bahwa pasukan utama Guild adalah akan dihancurkan dan dia tidak pernah berpikir bahwa coklat menjadi beruang adalah Taylor yang buruk. Mengangkat belati dan berkata bahwa bahkan elf mengalahkan mereka dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan bala bantuan tiba tepat pada waktunya. Jalan melalui portal di luar angkasa. Dia mencatat bahwa beruntung dia telah menyiapkan rencana cadangan si rambut coklat. Melihat sekelompok orang berpikir bahwa akan mudah untuk membunuh musuh dari bayang-bayang tetapi melihat potensi elf, dia memandang pria itu mengatakan bahwa akan sulit untuk menyingkirkannya selama mereka di sekitar Shadow Street. Melipat jari-jarinya dan mengatakan bahwa jika itu yang terjadi, dia akan memilih opsi penculikan Raja Elf mewah. Dia melangkah maju menggunakan keterampilan bayangan mage. Pria itu mulai jatuh ke dalam bayang-bayang menarik. Hanya di luar kepalanya, dia secara mental mencatat bahwa itu akan mudah bersembunyi sebagai titik hitam di belakang sekelompok pria yang dia pikirkan. Matahari yang terik hanya untuk keuntungannya dan bayangan protagonis sangat nyaman. Ia bergabung dengan miliknya. Bayangan mulai bangkit di jalan. Bayangan secara mental mencatat bahwa dia ketahuan menggantung di atas Alsia. Dia mengaktifkan kegelapan. Keterampilan jebakan yang memungkinkannya untuk memaksakan efek ketakutan pada musuh dan mengejutkannya selama 3 detik. Taylor menarik hitam tentakel ke arah menangkal. Dia berpikir bahwa keterampilan ini tidak pernah mengecewakannya sebelumnya dan dia akan dapat menaklukkan manusia dan menyelesaikan misi yang dicatat oleh sistem. Bahwa reputasi buruk target melebihi protagonis mulai berbaliklah. Sistem mencatat bahwa karena ketidakmampuan untuk menggunakan keterampilan Taylor debuff dengan yang tertegun selama 15 tahun. Detik dia membeku bingung. Dia terdeteksi karena Dewa ketiganya memandangnya dan bertanya siapa dia. Semangat kehidupan. Tanya hal yang sama si rambut coklat keriput meraih inventarisnya. Dia mengatakan dia akan mengambil ini mengayunkannya. Barepau, dia bilang dia tidak tahu siapa dia. Cakar yang lebih dekat dengan pria itu. Kerumunan mengantarnya ke dalam lingkaran. Pembunuh bayangan menutupi dirinya dengan tangan mengambil tendangan dan berpikir tentang bagaimana ketangkasan dan keterampilan menghindarinya. Membantu menghindari kerusakan, tetapi jika dia membiarkan penjagaannya turun, dia sudah selesai. Dia berpikir bahwa dia harus menunggu saat yang tepat. Dia menggeser tatapannya. Protagonis mengayunkannya sementara dia secara mental mencatat bahwa dia mempermalukan wajah cerah ini. Alsia melihat layar sistem dengan ketidaksenangan di mana diindikasikan bahwa pukulan kritisnya sama dengan yang dia mencatat bahwa senjata ini seperti kutukan. Si rambut coklat menutupi dirinya dengan tangannya memikirkan statistiknya dan kemudian secara mental mencatat bahwa mengejeknya itu menyenangkan baginya. Dia menarik kerahnya dengan menyadari bahwa ini adalah kesempatannya hitam.
Asap muncul ketika si pembunuh bayangan menggunakan keterampilan proyektil asap. Ia dengan cepat pindah ke sisi pria itu. Mengulurkan tangannya ke depan menggunakan keterampilan perubahan pertumbuhan yang cepat. Bunga biru besar mulai muncul dari tubuhnya. Tanaman merambat mereka melingkari lengan Taylor, kemudian mereka terkulai di sekitar kakinya. Dia melihat dengan tatapan terkejut. Mengutuk pria itu benar-benar terikat oleh tanaman merambat dan diminta untuk membiarkannya pergi dan bertarung dengan cukup protagonis mendekatinya. Dan bertanya keadilan seperti apa yang kita bicarakan jika dia mencoba menyerangnya dari bayang-bayang, pembunuh berseru. Bahwa dia melakukan segalanya dengan cara terbaik, sementara tindakannya sebaliknya adalah memalukan. Alsia mengerutkan kening mata Taylor. Melebar ketika dia menyuruhnya untuk memintanya dengan sopan, pria itu diulangi dengan wajah suram. Wajah si rambut coklat mulai berkeringat. Sebuah perona pipi muncul di pipinya, dia menutup matanya dan dengan sopan diminta untuk membiarkannya melewati air matanya. Menyiru darah haus dan menolak, dia mulai tertawa terbahak-bahak ketika si pembunuh bayangan mulai mempermalukannya karena itu. Metode memalukan mencatat bahwa dia tidak pernah dihina seperti ini sebelum protagonis memandang binatang itu. Pau dan berkata bahwa dia juga tidak menyukainya dan lain kali dia harus memastikan bahwa itu tidak dilakukan oleh pecandu judi. Taylor menatapnya dengan tatapan bingung. Atmosfer gelap dan pria itu menarik tangannya mengatakan itu. Tiba-tiba sesuatu yang mirip dengan barang buruk Brown Bear Hunter akan keluar lagi. Pria itu berteriak keras. Sistem mencatat bahwa Alsia telah menghancurkan seorang pembunuh dengan reputasi yang buruk dan oleh karena itu notornya meningkat. Ia membaca pemberitahuan tentang meningkatnya minat padanya. Salah satu tanda mencatat bahwa ada peningkatan minat dari yang melarikan diri. Keluarga kerajaan Idan dan keluarga aristokrat kerajaan si rambut coklat bertanya. Idan berkat siaran FUCA dari gurun neraka layanan Alsia dan Elvis menyebar seperti badai dan berita kekalahan pasukan negara dengan reputasi buruk yang disebabkan oleh beruang coklat menyebabkan suasana hati yang meriah. Layar baca kata-kata yang diselenggarakan oleh Guild untuk berkampanye di padang pasang suar The Magicians of the Red Tower muncul. Raja peri hutan muncul dan kekuatan para elf menakutkan sehingga Alsia menjadi terkenal dan orang-orang ditanya siapa dia, bagaimana nama keduanya, King Luxi, tetapi ada orang yang tidak tertarik pada rumor seperti itu. Protagonis mendekati elf dan mengatakan bahwa dia ingin melihat rumah kaca dengan 10x10 memenuhi bagian dan karenanya mereka perlu mengatur suhu untuk setiap bagian menggunakan ajaib merah jengkel dan orang lain mencatat bahwa dia mengerti semua. Yang pria berambut merah memandang bunga-bunga biru bertanya-tanya apakah ini taman bunga asli dan dulu. Ini benar-benar mengapa menara yang dibuat es dibawa ke sini? Dia memalingkan muka secara mental menanyakan bagaimana ini bisa menjadi taman. Jika dia adalah orang yang menakutkan sehingga monster peri ini mengikutinya, matanya membelalak membayangkan wajah Alsa yang suram. Peri sampai pada kesimpulan bahwa dia membuat narkoba dan ingin mengatur bisnis narkoba. Melihat senyum wajahnya, dia berpikir bahwa jika dia menjadi penguasa narkoba, tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan dunia kriminal. Dia yakin. Dari itu protagonis bertanya apakah ini dari negara beruang coklat. Dia berdiri di sebelah Samantha yang memberinya sebuah jawaban afirmatif. Pria itu mengatakan bahwa dia sekarang mengerti bahwa para bandit hanya menginginkan judul raja pertama. Server permainan yang dia kerutkan ketika rambut merah mengatakan bahwa semuanya benar dan sekarang Guild beruang coklat menargetkannya. Dan selanjutnya akan menciptakan segala macam hambatan yang dia tanyakan apakah dia harus menunjukkan wajahnya yang sebenarnya mungkin mendekati mereka dan klarifikasi. Dia membeku dengan terkejut ketika rambut merah menyarankan agar mereka mengumumkan kepada semua orang bahwa dia telah naik tahta. Dari capek sang protagonis mengerutkan kening sementara temannya terkejut bertanya apakah dia benar-benar menjadi raja. Samantha menjawab itu. Alih-alih duduk dan menunggu kesalahan melakukan trik kotor setiap hari akan lebih baik mengumumkan secara resmi kepada semua orang. Pria itu memalingkan muka dan mengatakan bahwa jika dia mewarisi tahta, dia akan menjadi sasaran bagi negara lain. Dia membuka inventarisnya mengeluarkan mahkota. Dia membaca peringatan bahwa jika dia naik tahta banyak negara menjadi musuh-musuhnya. Mengerutkan kening alisnya yang gelap. Si rambut coklat mengatakan bahwa dia bisa memulai negaranya sendiri bukannya capek. Karena dia tidak harus mewarisi itu. Gadis-gadis membeku dengan wajah terkejut. Alsia tersenyum dengan haus darah dan mengatakan bahwa itu reputasi buruk sangat meningkat, tetapi hasilnya hanya bergantung pada tindakannya. Dia mengatakan bahwa dalam hal ini layak. Dia bertanya apa yang harus mereka sebut kebun Ali. Hidup mencatat bahwa ini terlalu banyak. Protagonis menyentuh dagunya menanyakan apakah itu terlalu kuno untuk memberi nama.
Negara setelah diri Anda sendiri gadis berambut merah mencatat bahwa ini bukan kasus pria itu tersenyum gadis-gadis itu gelap ketika. Dia mengatakan bahwa dalam hal itu namanya adalah Elijah Garden. Samantha menatapnya dan bertanya apa yang harus dilakukan dengan masalah teritorial saat itu ketika dia bertanya tentang apa dia mengatakan kepadanya bahwa tempat ini berada di gurun perma sehingga orang-orang tidak bisa tinggal di sini. Biasanya gurun adalah antara hutan mewah dan menara merah yang ditunjuk gadis itu dan mencatat bahwa mereka sekarang berada di wilayah rasial dan mereka bisa datang dengan pernyataan bahwa mereka telah menduduki wilayah mereka. Protagonis ingat si pirang dan mengatakan bahwa Penatua Elda telah berbicara tentang ini. Wanita berambut merah secara mental dicatat bahwa dia tidak tahu bahwa dia adalah seorang penatua. Pria itu mengerutkan kening dan mengatakan bahwa dukun timah sebelumnya memimpin para elf. Dan dengan persetujuan dengan negara lain hutan mewah dan gurun perma menjadi rumah baru bagi para elf. Dia menambahkan bahwa perjanjian itu mudah dijangkau karena tanah-tanah ini tandus, tetapi pada akhirnya elf dan perjalanan Tin Air membuat hutan Luxi rumah mereka. Tetapi tentu saja selain hutan ada juga pemukiman elf kecil di lainnya. Tempat si rambut coklat melihat pasir kuning dan mengatakan bahwa inilah sebabnya kerajaan rasial mempertimbangkan gurun ini hanya beban yang dengan senang hati memberikannya kepada elf untuk penggunaan tunggal. Dia menambahkan bahwa setelah semua kaleng bahkan membayarnya untuk itu. Dia mengerutkan kening dan mencatat bahwa dia telah membayar begitu banyak sehingga para elf tidak harus memberikan satu sen. Sang protagonis tersenyum dan mengatakan bahwa di kasus apapun kerajaan Rachel tidak memiliki hak atas gurun perma. Dengan tampilan gelap yang ditambahkannya bahwa tidak peduli apapun mereka mengatakan dia tidak akan mentolerir ketidakpercayaan mereka dan keluhan sistem itu. Mencatat bahwa dia telah mewarisi negara dan kebun Alia. Kerajaan baru telah dinyatakan di benua Alsia. Memandang aliran pemberitahuan yang menanyakan mengapa ada begitu banyak yang memegang tangannya di dekat mereka, dia mengatakan bahwa dia perlu berurusan dengan orang-orang yang paling terlihat penting. Pertama, dia mulai membaca bahwa pencapaiannya dari pemain pertama raja telah diketahui seluruh dunia dan nama panggilannya telah menjadi publik dan bahwa dia sekarang bisa mengubah rencana untuk penciptaan kota Alia Garden 99. Di antaranya dihuni oleh elf. Pria itu membaca bahwa berkat pohon ilahi telah menyebar ke kerajaannya dan penggemar pertumbuhan kecil telah ditempatkan di tanah dan buff pemulihan kesehatan dan resistensi kutukan telah ditambahkan. Pemain dan NPC protagonis menggosok dagunya saat dia membaca tentang kerajaan tetangga yang terkejut oleh penampilan Taman Allah dan bahwa ruang bawah tanah yang tersembunyi dari Brasil dan penyimpanan emas telah diambil alih oleh dia. Dia bertanya apakah dia harus khawatir tentang pemberitahuan ini. Mencatat bahwa dia belum melihat pemberitahuan tentang Mei. Berseru dengan wajah bahagia mengatakan kepadanya bahwa dia belum diakui sebagai salah satu pendiri negara itu. Brunette menoleh ke Samantha dan dia mengatakan kepadanya bahwa hal yang sama telah terjadi pada kerutannya. Dia memandang gadis-gadis itu, mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka berdua menjadi co-founder karena mereka bersamanya setelah serangan di Brasil. Dia pikir bahwa Samantha pasti memiliki motif tersembunyi, tetapi betapa pentingnya baginya sekarang tidak jelas condong ke arah mereka. Alsia bertanya apakah mereka mendapatkan sesuatu untuk itu. Mungkin mengatakan kepadanya bahwa dia mengalami peningkatan pengalaman yang dia terima di negara itu dan mungkin untuk mendapatkan judul gadis berambut merah melihat layar sistem dan berkata bahwa dia memiliki hal yang sama dan tercatat bahwa Alsia memiliki gelar raja yang seharusnya dia terima. Pemberitahuan tentang pria itu mulai melihat layar bergumam bahwa dia mungkin tidak menyadarinya karena di sana terlalu banyak pemberitahuan. Saat dia melihat gadis itu membeku, mereka berdiri di sana dengan wajah terkejut memikirkan tentang judul. Dicatat bahwa tidak mudah untuk mendapatkan status aristokrat. Itu tidak cukup untuk bertarung dengan baik atau memiliki tinggi level karena hanya raja yang bisa memberikan gelar aristokrat, namun semuanya adalah NPC kecuali Crown the Knight. Berlutut di depan raja, dicatat bahwa semua orang tahu bahwa sangat sulit untuk muncul sebelum raja dan banyak bangsawan melepaskan perjuangan politik karena ini hanya memperburuk reputasi mereka di mata. Dari raja kedua, gadis itu memandang protagonis yang bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bisa mendapatkan gelar tanpa apapun. Kesulitan ketukan keringat mengalir di pipi Samantha seperti yang dia pikirkan. Meskipun negara ini belum potensi Alia yang terbentuk dengan benar jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Menatapnya dengan perona pipinya. Pipi dia pikir dia harus berteman dengannya. Pria itu mencatat bahwa dia kemudian menambahkan bahwa dia tidak bisa lakukan itu. Dia memandang gadis-gadis itu dan memberitahu mereka bahwa ukuran kerajaan masih terlalu kecil untuk memberikan judul yang terlihat. Di wajah gugup mereka, dia bertanya apakah mereka terlalu kecewa. Mei menatapnya berseru bahwa mereka harus mengurus taman pertama dan gadis berambut merah mencatat bahwa dia akan baik-baik saja juga. Si rambut coklat itu memalingkan muka dan berpikir bahwa dia harus tetap memberi mereka judul ketika level negara naik. Cukup berita tentang Yeho tertutup secara global dan seluruh dunia benar-benar terbalik dan mulai membahas berita terbaru yang mereka bahas. Yang pertama, pemain Raja Al-Ia. Tercatat bahwa raja pertama adalah seorang pria bernama Kaisar Luxi yang mengalahkan Brown Bear Army. Dan pada saat yang sama ramuan dari dukun adalah pelelangan dan mereka berjalan di belakang bahwa uang yang terkumpul untuk
Ramuan disediakan oleh para pekerja gurun neraka dan nama hubungan dengan Alsia yang dilihat pria itu. Pergi ketika ditanya mengapa dia menelepon taman kerajaan Alia, apakah bisa menjadi neraka gurun, si pirang memanjar. Aura suram mengatakan bahwa ketika dia mendingin di sini dia kesulitan menyapa temannya yang mulia. Gai dengan marah mulai mengingat pekerja budak berseru bahwa pada hari apapun dalam seminggu ia menebang pohon sebagai budak. Sang protagonis menjawab bahwa itu adalah kesalahannya sendiri, bahwa dia datang ketika dia tidak ada di sana. Dia menambahkan bahwa dia pasti memperingatkan dia untuk menonton apa yang dia katakan di depan elf. Fonik mengerutkan kening dengan mencatat bahwa dia tidak berpikir bahwa semuanya akan terjadi. Begitu terabaikan, kawan mencatat bahwa dia sudah menjelaskan kepadanya bagaimana dia harus memperlakukan mereka. Pria itu marah. Mengingat kontak dengan elf, dia mengatakan bahwa instruksinya tidak membantu sama sekali, dan sekarang ketika dia melihat elf, tubuhnya secara otomatis menyapa membungkuk pada 90 derajat. Si rambut coklat memandangnya mengatakan bahwa jika dia memiliki keluhan yang menunjuknya tangan di beberapa elf suram, dia mengatakan bahwa dia bisa berbicara dengan mereka tentang hal itu. Si pirang tersenyum dan bertanya mengapa dia menamai kerajaan seperti itu. Protagonis menjawab bahwa ia mulai memainkan game ini secara khusus untuk membuat toko bunga. Fonik memalingkan muka dan berkata bahwa dia bisa menamai baik kerajaan dan pendingin toko sehingga akan ada keren masuk misalnya neraka. Dia menjawab bahwa rupanya teman ini tidak tahu. Alsia menyeringai dengan puas dan berkata bahwa dia tidak perlu mengetahui hal ini dan dia sendiri harus belajar melakukan pekerjaan baru, bahkan jika dia tidak ingin. Pria itu bertanya seperti apa pekerjaan. Apakah kita berbicara tentang lampu merah muncul di belakangnya ketika pria itu menggunakan keterampilan pemanggilan prajurit meraj. Ketika dia diraih oleh beberapa pria, dia menyuruh mereka untuk mengajarinya cara bekerja dengan biji, dan jika dia tidak mendengarkan maka beritahu para elf. Fong berteriak bahwa dia sebenarnya adalah teman masa kecilnya. Protagonis mengingatkannya bahwa dia ada di sini untuk membantu dia, jadi dia harus belajar bekerja. Jika tidak, dia menunjuk ke elf lagi dan bertanya apakah dia ingin bekerja dengan orang-orang ini. Pirang berteriak bahwa dia benar-benar ingin menumbuhkan bunga. Kaki pria itu melangkah ke rumput berpikir bahwa untuk menjadi raja Anda perlu bekerja sangat keras. Si rambut coklat mendekati pria itu berpikir bahwa ia harus mulai dengan membangun kota. Raksasa dengan wajah tanpa emosi mencengkeram selembar kertas dan menyambutnya. Alsia bertanya bagaimana dia melakukan petunjuk. Pada penampilan kacanya yang berambut biru, pria berambut biru itu tersenyum ketika ditanya apakah dia mengalami kesulitan dengan para elf. Dia tersenyum dan menjawab bahwa dia baik-baik saja. Dia menurunkan tatapan suramnya dan mengatakan bahwa sikap mereka telah berubah sedikit demi sedikit belakangan ini. Seharusnya tidak butuh waktu lama. Protagonis menutupi wajahnya dengan tangannya mendengarkan fakta bahwa dua orang sekarang bisa menyapa peri yang sedang dalam suasana hati yang buruk. Pria dengan kacamata berbalik ketika si rambut coklat mengatakan bahwa para elf sekarang telah belajar membangun rumah. Dia bertanya apakah ada masalah dengan raksasa rencana kota yang memandang ke atas dan tersenyum mengatakan bahwa dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah banyak memikirkannya dan bahwa dia tampaknya memiliki pencerahan. Akhir-akhir ini dia berdiri di sana dengan wajah suram. Sementara pria itu bertanya tentang apa itu, dia menyerahkan selembar kertas dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kota. Rencana bahwa dia telah mengerjakan. Alsia membuka kertas melihat kekosongan di dalamnya. Dia bertanya apakah itu benar-benar hanya selembar kosong. Pria berambut biru yang dijawab dengan tegas. Dia mengepal dan berseru bahwa terakhir kali dia terlalu sombong dan ingin melakukan semuanya dengan sempurna. Desainnya harus mengesankan. Semuanya harus disesuaikan dengan sempurna dan dikombinasikan dengan sempurna. Namun ia berlutut dan menyatakan bahwa dalam hal ini tempat dia merasa dua elf bebas. Dia berseru bahwa dalam kekacauan primordial ada ketertiban dan keindahan jika mereka seorang arsitek luar biasa. Itu pasti seefektif mungkin. Pria itu bertanya kepadanya omong kosong seperti apa yang dia bicarakan. Mengalihkan pandangannya ke layar sistem dan melihat bahwa semangat kehidupan mengatakan bahwa dia pikir itu karena dia bisa tidak menggunakan keterampilannya. Si rambut coklat mengatakan bahwa sesuatu harus dilakukan karena dia tidak bisa dibiarkan seperti ini. Sementara Giant sangat marah. Dia berpikir tentang bagaimana para peri membenci kapal perang, tetapi raksasa Samantha, Fonik dan yang lainnya. Dia menatap liontinnya dengan sedih dan berpikir bahwa masalahnya adalah bahwa tokoh-tokoh kunci yang seharusnya membantu dengan taman tidak bisa berkomunikasi dengan elf dengan benar, dan mungkin dia harus membuat beberapa item dukungan sementara. Liontin berbentuk bunga bersinar. Pria itu memikirkan bagaimana itu adalah item buff yang akan meningkatkan bantuan elf. Pemberitahuan muncul di layar sistem yang mengatakan bahwa kalung clover pink kelas legendaris menciptakan sebuah suasana untuk keausannya yang akan membuat para elf tidak pernah memusuhi dia. Alsia menggali di sekitar pemikiran bedeng bunga bahwa akan lebih mudah baginya untuk memulai dengan bunga belut sambil memetik bunga biru. Dia meminta maaf untuk itu dan bersumpah bahwa dia akan melakukan segalanya untuk mencegah mereka kehilangan kecantikan mereka, meskipun untuk saat ini dia hanya mampu aksesori sederhana atau cincin. Tubuh pria itu mengguncang gelang yang terbuat dari bunga Eiffel yang muncul di tangannya yang tidak bisa terpengaruh karena daya tahannya yang rendah memandangnya. Si rambut coklat mengatakan bahwa cincin itu perlu dibuat lebih kecil, tapi dia sudah mengerti esensi itu. Layar menunjukkan informasi yang akan dibuat oleh roh bunga belut. Peri memperhatikannya. Protagonis mengerutkan kening dan bertanya apakah dia benar-benar mendapatkan efek yang diinginkannya.
Zhao kemudian mencatat bahwa itu adalah sesuatu yang lain melihat layar, dia bertanya apa sebenarnya perhatiannya ini. Pada pemberitahuan dan baca bahwa roh hidup telah mencatat bahwa perhatian L tidak buruk baik pria itu. Setuju dengan mengatakan bahwa dia akan membuat yang lain, dia memegang cincin kecil dengan bunga biru di tangannya tetapi bunga liar. Roh hilang kemudian cincin yang terbuat dari bunga mewah muncul di jarinya dan semangat bunga ini akan membuat. Peri memperhatikannya Alsia dengan banyak cincin pada jari-jarinya mengatakan bahwa dia sekarang mengerti bahwa efeknya akan hanya muncul jika bunga yang sesuai dipelajari dan yang paling penting adalah keberadaan bunga. Semangat dia melihat gelang yang mengatakan bahwa yang tersisa hanyalah mencari tahu bagaimana efeknya bekerja. Dia disebut Fong melalui layar dan bertanya apakah dia sibuk. Dia tersenyum ketika temannya berteriak bahwa dia sibuk menggali di pupuk kandang. Burnett memintanya untuk datang kepadanya ketika dia selesai. Ketika dia mulai menyangkalnya, dia memblokirnya. Si pirang tiba-tiba membuka pintu. Protagonis memintanya untuk tidak masuk, kalau tidak, dia akan membawa kotoran. Pria itu menyeka kakinya rumput dan bertanya mengapa dia memanggilnya. Pria itu tersenyum mengatakan bahwa dia peduli padanya. Bonsi memandang Sol sepatunya dan bertanya apa yang dia butuhkan. Kali ini Pucat memberinya gelang yang terbuat dari bunga Eiffel dengan efek yang diinginkan. Mengatakan bahwa itu adalah hadiah. Si pirang gelap dan bertanya apakah dia benar-benar memintanya untuk memakainya. Bingkai pintu sementara temannya bertanya kepadanya apa yang istimewa tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa dia adalah pria yang tangguh, bukan seorang gadis. Akan terlihat aneh jika dia mengenakan gelang seperti itu. Si rambut coklat memintanya untuk mencobanya mengatakan bahwa dia telah membuat gelang. Itu meningkatkan bantuan para elf yang disukai pria itu dan bertanya dengan keras apakah benar sekarang jika dia mengenakannya. Tidak perlu membawa pupuk kandang. Mengulurkan tangannya, dia meminta untuk memberinya dekorasi yang meletakkannya di atas dirinya sendiri. Fons mengatakan bahwa dia tidak merasa perbedaan melihatnya. Pria itu diminta untuk memakainya sedikit lebih lama. Pirang bertanya apakah dia seharusnya tidak mulai bekerja segera. Dia menyentuh dagunya ketika temannya mulai mengatakan itu adalah permainan dan tidak ada yang aneh tentang efeknya menjadi kumulatif. Bonsi menjawab bahwa itu bisa dia lihat gelang itu dan mengatakan bahwa meskipun tidak sesuai dengan citranya itu indah dan dia menyukainya. Menatap biru bunga, dia belum tahu penderitaan seperti apa yang akan memberinya. Elf memalingkan muka. Dua elf lainnya melihat pria yang dia jalani melewati kerumunan yang melihatnya bertanya-tanya apa yang salah dengan mereka. Mungkin mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan memintanya untuk memindahkan pupuk kandang ke bagian itu dengan mawar. Ketika dia meninggalkan, si pirang berpikir bahwa dia sudah bosan dengan penampilan mereka yang mendekati tumpukan kotoran. Dia bertanya mengapa mereka diam-diam menatapnya jika mereka membutuhkan sesuatu yang dia ambil sekop dan berkata bahwa dia perlu bekerja sebelum dia dimarahi. Bonsi beku saat keras. Suara bertanya apa yang dia lakukan. Sebuah peri yang mendekatinya memerintahkannya untuk membekukan. Si pirang menatapnya dengan terkejut. Mata mencoba memahami apa yang telah dia lakukan. Salah pria itu menunjuk ke gelangnya dan bertanya apakah Alia berhasil. Blonik berpikir bahwa mungkin gelang itu sudah mulai bekerja. Dia melihat dekorasi yang terkejut ketika peri itu ditanya apakah dia benar-benar akan mengayunkan sekop dengan dekorasi yang begitu rapuh. Dia memandang bunga biru sambil tersenyum. Berterima kasih kepada temannya dalam jiwanya dan berpikir bahwa para peri tidak akan membiarkannya merusak keindahan seperti itu. Gemetar mengatakan bahwa gelang bunga yang dibuat oleh seorang dukun atau benda hidup yang dia terjebak tangannya di dalam tas dan diminta mengulurkan tangannya. Ketika pria itu melakukan ini, dia menaburkan bubuk bersinar di gelang. Pemberitahuan sistem muncul mengatakan bahwa daya tahan dekorasi telah meningkat beberapa kali. Peri menutup matanya dan mulai memberitahu dengan senyuman bahwa ini bukan aksesori bunga yang rapuh dan elf bisa memakainya tanpa takut. Kerusakan karena dekorasi itu sendiri masih hidup dan tumbuh. Dia mengerutkan kening dan berseru mengatakan untuk mencoba menumbuhkannya. Jerami itu dia menunjuk ke tumpukan mengatakan tidak khawatir tentang kotoran lagi. Fonik meringis dan menatapnya. Pria itu meraih tangannya dan mulai dengan keras mengatakan bahwa hari ini dia bisa melakukan segalanya dengan tangannya yang telanjang karena gelangnya tidak akan istirahat dan karena dia menerapkan bubuk pertumbuhan itu sekarang cukup kuat dan tidak takut kerusakan. Dia menarik si pirang tangan ke pupuk kandang untuk melihat sendiri. Dia memintanya untuk berhenti sementara peri itu meremas Bonsi tangannya. Secara mental menanggapi cengkeraman besinya dan bahwa parameter kekuatannya jauh lebih tinggi, dia berteriak melihat ke arah tumpukan bau dengan air mata di matanya. Dia memohon agar tidak melakukan ini. Orang itu mengerutkan kening mengatakan bahwa itu perlu tangannya tenggelam ke dalam pupuk kandang. Si pirang membekukan wajahnya terpelintir dengan jijik. Kemudian dia mulai goyang. Dia berpikir bahwa sentuhan itu, bau dan suhu pupuk kandang ini adalah pupuk kandang yang benar-benar dia tarik keluar dan menjerit dengan keras. Sistemnya mencatat bahwa dia tidak bisa berbicara dengan Alsia karena dia diblokir saat awan melayang melintasi langit. Suaranya mengatakan bahwa setidaknya ada beberapa digunakan di dalamnya. Protagonis berdiri dengan tas di tangannya yang mengatakan bahwa berkat fonik yang dia pelajari tentang bubuk kultivasi, peri berambut merah menatapnya dan mengatakan bahwa mereka tidak dapat memberinya jumlah yang tidak terbatas.
Karena Gloria disegel dan tidak ada lagi yang bisa dikumpulkan, pria itu mengangkat kepalanya berpikir bahwa dia sudah lupa tentang Gloria dan akan menyenangkan untuk melihat pohon ilahi yang dia lihat bahwa masuk dilarang. Melihat pulau di dalam air, dia mengatakan bahwa oasis menjadi pusat Alia dan bahwa dia menanam pohon ilahi. Di sana peri mencatat bahwa Aziz secara bertahap meningkat dan aliran kecil muncul sehingga elf dipanggil di saluran Alicia. Alcia melambaikan tangannya ketika peri menyambutnya dengan busur. Dia memandang yang lain sementara mereka berterima kasih padanya atas kenyataan bahwa tanpa dia pohon ilahi tidak dapat berakar. Dia mengerutkan kening bahwa dalam kehidupan nyata tidak orang percaya padanya dengan sangat membabi buta dan dia tidak bisa terbiasa mendekati pagar yang ditanyakan Zaitun ketika dia menanamnya. Semangat kehidupan mencatat bahwa jika Anda menanamnya di tempat seperti itu tidak akan pernah menumbuhkan. Protagonis memandang layar dan bertanya apa yang salah. Roh mulai berbicara tentang Alia. Pria itu bertanya kepadanya apa yang dia bicarakan. Dia menatap gundukan bumi dan bertanya mengapa tidak ada kecambah jongkok. Dia memutuskan untuk mencoba keterampilan belajar tanaman A. Pemberitahuan tampaknya menyatakan bahwa ia telah berhasil menumbuhkan pohon ilahi. Si rambut coklat memandang tanah. Kaget ketika dia menyentuh pemberitahuan. Tanah mulai muncul menyatakan bahwa dia telah naik level dan bahwa dia telah diberikan bonus untuk memperkuat sistem yang mencatat bahwa studi tanaman telah ditingkatkan ke studi tanaman yang ditingkatkan. Keterampilan dan keterampilan pertumbuhan yang cepat telah ditingkatkan ke keterampilan pertumbuhan yang dipercepat. Alcia membungkuk dan bertanya apakah ini benar-benar pohon ilahi yang dihadapi para elf yang terdistorsi. Dengan kaget sang protagonis memandang kecambah kecil itu. Dengan ngeri berseru bahwa itu telah tumbuh. Sistem itu mencatat bahwa dia telah menyaksikan saat kelahiran kembali pohon ilahi yang telah ada sejak awal waktu. Pria itu mengerutkan kening ketika dia mendengar suara menanyakan apakah dia penerus dan memintanya untuk menghilangkan wajahnya dari itu. Kata-kata muncul di layar sistem yang menyatakan bahwa yang ilahi pohon adalah ibu dari semua makhluk hidup di bumi yang sekarang memulai awal yang baru dan protagonis merasakan Will of the Divine Tree. Pria itu mendongak mencoba mencari tahu apakah itu seorang wanita atau pria yang dia lihat pada kecambah itu. Bergumam bahwa tidak mungkin untuk mengatakan dari suara bahwa sistem memberitahu dia bahwa setelah dia mendengar suara pohon ilahi reputasinya meningkat. Si rambut coklat melihat kecambah menanyakan pohon ilahi yang ditanggapi Alcia. Para elf dan bertanya apakah mereka mendengar sesuatu yang mencatat bahwa sebuah suara terdengar di kepalanya. Orang-orang dengan wajah terkejut ditanya apakah pohon ilahi itu sendiri berbicara kepadanya. Melihat karakter utama yang mereka berseru bahwa jika dukun itu mendengar suara ibu mereka maka ini adalah awal dari kebangkitan. Mereka mulai berseru dengan gembira dan pria itu berbalik ke pohon. Di panggilan itu dia mengulurkan tangannya ke kecambah yang bertanya mengapa dia ditanam di padang pasir ini jika dia meninggalkan A. Pesan-pesan dia bertanya pesan seperti apa itu. Semangat kehidupan mulai mencatat bahwa dia berbicara tentang Allah. Tetapi Alcia mengganggu. Dia mengatakan bahwa dia tidak menerimanya. Dia memalingkan muka ketika pohon itu mengatakan bahwa itu aneh. Sejak itu anak ini meskipun sedikit lalai tidak melupakan sesuatu yang penting. Dia menjawab bahwa dia tampak sedikit belum dewasa kepadanya, tetapi itu tidak bisa membantu. Dia tersenyum gugup ketika semangat kehidupan mengatakan bahwa ini tampaknya benar dan memang tidak ada yang bisa dilakukan karena dia sudah ditanam di sini. Protagonis menjawab bahwa dia pikir semangat hidup adalah pohon dan kemudian menyadari bahwa pohon itu tidak mendengar suaranya yang disukai ketika pohon itu mencatat bahwa ini jelas bukan tempat yang cocok dan jika dia ditanam di Alia dia akan tumbuh dalam sehari. Pria itu menatap dengan sedih kecambah yang memberitahunya bahwa meskipun ada banyak air di bawah tanah itu sendiri buruk dan terlebih lagi kekuatan spiritual sangat lemah sehingga butuh waktu lama baginya untuk hanya tumbuh. Dia menambahkan bahwa sekarang setelah dia tumbuh membutuhkan bantuannya untuk kembali ke gambar sebelumnya. Si rambut coklat menyeringai dan mengatakan bahwa dia tidak berpikir itu akan terjadi. Sulit dia mengerutkan kening ketika pohon itu mengatakan bahwa dia ingin madu sayap manis pertama. Dia mulai mencantumkan keinginannya. Alcia menatap kecambah bingung. Dia membeku diam-diam kemudian dia mulai diam-diam mundur. Sang protagonis melarikan diri menutupi telinganya dengan tangannya ketika pohon itu bertanya kemana dia pergi dan berpikir bahwa dia sangat jahat sehingga dia akan berbicara dengannya nanti. Dia melihat statistiknya mencatat bahwa berkat dia telah naik level dan sekarang dia perlu mendistribusikan statistiknya. Pemberitahuan muncul tentang peningkatan studi tanaman berkat dia dapat melihat tingkat pengumpulan nama dan status tanaman yang sedang dipelajari juga. Sekarang tatapannya mempelajari cinta tanaman yang memberikan A. Penggemar pertumbuhan dan buff vitalitas untuk tanaman di dekatnya. Pria itu melihat layar sistem yang mengatakan hama itu resistensi dan peningkatan efisiensi sangat keren dan kemajuan penelitian akan segera naik 30 dan tidak ada batas. Pada layar sistem ada informasi bahwa keterampilan mempercepat pertumbuhan meningkatkan kecepatan pertumbuhan tanaman. Pada 200 Bernet menyentuh dagunya menanyakan apakah dia benar-benar bisa menggunakannya lagi tanpa menunggu keterampilan. Akhiri matanya menjadi gelap ketika dia mengingat kerajaannya dan warna toko yang ditawari oleh roh kehidupan. Perawatan pohon ilahi. Sementara siluet jantan gelap bekerja di tumpukan besar,
dicatat bahwa rumor mulai beredar tentang pemain gila yang mengacaukan pupuk kandang dengan tangan telanjang dan dia dijuluki Scottman dan dia menjadi terkenal karena peri mendekati pria itu dan menjawab bahwa dia juga banyak bekerja hari ini Bonsi dengan tangannya. Di kotoran berbalik dan mengkonfirmasi bahwa pria itu meletakkan tangannya di dadanya dan mengatakan bahwa dia yakin bahwa Alsia akan sangat senang. Si pirang menjawab bahwa dia jelas akan sangat senang melihatnya seperti ini yang lain ditonton. Mereka membahas bahwa peri itu adalah orang pertama yang berbicara dengannya, protagonis yang diawasi dengan kerutan yang dia baca. Informasi tentang gelang bunga dan memandangnya mencatat bahwa dia tahu bahwa itu tidak begitu baik Vonik. Rekannya mengatakan bahwa dia mungkin bukan cita-cita seperti itu, tetapi hubungan dengan para elf benar-benar meningkatkan. Pria itu bertanya apakah mereka menjadi sama dengan pria itu meringis dan menjawab bahwa dia tidak hanya memiliki yang baik hubungan dengan mereka, tetapi mereka benar-benar menyembah dia. Si rambut coklat melambaikan tangannya dan meminta sejauh mana mereka telah memperbaiki. Temannya menjawab bahwa dia bisa menyapa dan berbicara sedikit. Protagonis menyentuh dagunya dan ditanya apakah itu sudah cukup baginya. Dia mengatakan bahwa jika semua orang dapat berkomunikasi dengan peri setidaknya seperti dia. Hebat. Si pirang menutup matanya dan memintanya untuk tidak mengatakan apa yang tidak dia tahu. Dia mencatat bahwa tingkatnya hubungan sudah menjadi keajaiban dan semua orang bertanya bagaimana dia mengelolanya dan bagaimana mencapainya. Alsia memalingkan muka saat miliknya. Teman bertanya apakah dia ingin memberinya gelar untuk pekerjaan baiknya. Pria itu memandangnya dan mencatat bahwa jika ini gelang atau cincin diproduksi secara massal dan diberikan secara gratis kepada para pemain Alia, mereka akan lebih bahagia. Matanya melebar. Bonsi memandangi temannya dengan kebingungan ketika dia bertanya apakah itu layak membagikan gelang secara gratis. Jika dia membuatnya, dia menatapnya dan bertanya lagi. Si rambut coklat itu menyipitkan matanya dan berkata bahwa dia baru-baru ini mengerti bagaimana dunia baru bekerja. Dia sedikit tersenyum mengatakan bahwa mereka perlu membuat gelang bunga melintasi item. Karena tanpa mereka tidak mungkin membangun hubungan yang baik dengan para elf. Protagonis mengerutkan kening dan mencatat bahwa orang-orang akan lebih rajin dalam menyelesaikan pencarian dan kerajaan dan toko bunga yang dilihat pria itu. Mata terkejut. Roh kehidupan mencatat bahwa itu adalah iblis bukan manusia yang ditiru pirang dan berkata bahwa dia benar-benar menjadi lebih baik dalam memahami permainan. Semangat kehidupan itu bingung. Pria itu menyentuhnya dagu dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya memberi mereka secara gratis selain orang akan terus-menerus datang ke sini secara khusus untuk item pencarian. Kawan menjawab bahwa ini adalah ide yang bagus dengan senyum lebar di wajahnya. Dia mulai mengatakan itu. Pencarian dapat diberikan untuk membantu pembangunan kota atau membuat hadiah tambahan. Alsia berpaling dan setuju dengannya. Dia mengklik layar sistem yang mengatakan bahwa itu perlu diedit informasi tentang pencarian. Bangun kota muncul hadiah yang merupakan gelang bunga dan esensi dari luusan warna dari seorang dukun. Orang-orang mulai menerima pemberitahuan bahwa para pekerja membeku menekan layar sistem yang mereka tanyakan apakah pencariannya. Orang-orang yang diperbarui mulai berkumpul di tengah orang banyak yang menanyakan mengapa barang khusus ini ditambahkan. Seorang pria dengan wajah terkejut menyarankan agar mereka melihat karakteristik gelang ini yang mereka baca bahwa elf akan memperhatikan. Bagi mereka, orang-orang membeku menyadari bahwa ini adalah gelang yang sama dengan orang Skotlandia. Mereka melihat layar terkejut mengatakan bahwa berkat itu dia berkomunikasi dengan elf. Para pekerja tersenyum sedikit berpikir bahwa setelah begitu banyak penghinaan para elf akhirnya akan menyambut mereka. Mereka gemetar karena mengantisipasi tentang hal itu. Pria itu melihat ke arah itu. Gelang di tangannya dan bertanya apa. Sang protagonis berdiri di seberang raksasa yang bertanya kepadanya apa dia menjalankannya. Menyerahkan rambutnya dan mengatakan bahwa sisanya akan bisa mendapatkannya dengan menyelesaikan pencarian, tetapi raksasa tidak punya waktu ekstra untuk ini dan dia perlu dengan cepat berteman dengan elf. Pria berambut biru tersenyum lebar dan mulai berterima kasih padanya melihat gelang dengan bunga yang dia berseru bahwa bersama-sama mereka akan menciptakan yang hebat ini. Kota. Pria itu meletakkannya di pergelangan tangannya dan berterima kasih lagi. Pada saat itu,